Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali hari kita setelah kita bertahajud, kemudian melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk mengikuti sholat jamaah yang telah difardukan. Setelah sholat subuh ini kemudian kita ngopi bareng Ustadz Ali. Ngopi nggih. Makanya kalau duduk di mriki langsung ada kopi di depan saya. Alhamdulillah. Tahu bener kalau kesukaan saya itu adalah kopi. Apa ngopinya? Ngobrol perkara ilmu dan iman. Nek acara kulo ngoten teng LDC niku. Kulo enggak ada acara malamnya itu, bukan kopi, ngopi. Ngobrolnya itu sama anak-anak perkara ilmu. Anak-anak menghafalkan tahfidz maudhu'i, yang mana yang mereka hafalkan adalah ayat sama hadis sesuai dengan temanya. Kados ngeten iki persiapan Ramadan ya. Ayat 183, 184, 185 digabungkan dengan hadis-hadis tentang Ramadan dan segala pernak-perniknya. Dan itu wajib hafal. Semua tema-tema mereka hafalkan. Ini dalam rangka kita membentuk kader-kader baru apabila ulama-ulama ini sudah dikabundut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sore ulama, kiai-kiai ini kabundut, ini sore kiai, ustadz-ustadz dikabundut, mantun ini sore ustadz, santri ini kabundut. Nah, kader-kader baru sudah terbentuk, diharapkan banget. Tapi jangan sampai tidak ada kaderisasi, ini fatal. Kalau ulamanya sudah kepundut kemudian kaderisasi tidak terbentuk, maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah yang disebutkan pada 15 abad yang lalu. Inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jalu. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu adalah diangkatnya ilmu sehingga merebaklah kebodohan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan innallaha la yaqbidul ilman tiza'an minan nas. Sesungguhnya Allah enggak mencabut sekaligus gitu aja ilmu dari manusia. Di dalam riwayat yang lain lagi disebutkan minal abdi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi yang dicabut oleh Allah taala adalah ulamanya dulu. Ulamanya dulu. Yang dimaksud dengan ulama ini adalah orang yang dengan keilmuannya dia takut kepada Allah taala. Senajan ilmune wakeh, apalane wakeh, tapi gak wedi nang Gusti Allah taala iku mono dudu ulama. Katakanlah ulama, iya jane lho niki ulama, tapi ulama ulama jahat. Tapi yang dimaksud dengan ini adalah ya yang disebutkan oleh para sahabat ya laisal ilmu bi kasrati riwayah. Sing diarani ahli ilmu itu duduk sing akeh apalane riwayate hadise, bukan. Walakinnal ilma al-khasyah, akan tapi sing diarani orang ahli ilmu atau ulama itu adalah orang yang takut dengan keilmuannya, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bukannya semakin punya ilmu kemudian agama dipermainkan. Enggak, itu bukan ulama itu. Ya. Wis kadung ustaz, wis kadung di ulama noy. Ya itu adalah ulama jahat, ya. Hatta idza lam yubqi aliman, lanjutan hadis tadi, sehingga kalau ulama-ulamanya itu kepundut oleh Allah taala, dipundut oleh Allah taala, sementara sing mondok ganno, sing ngaji ganno, ya sing mempelajari ulumuddin ganno, sedangkan ulamanya diambil oleh Allah taala. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau tidak tersisa seorang pun ulama, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengangkat seorang pemimpin dari orang yang juhal. Juhal itu bodoh, ya.
Bodoh di sini yang dimaksud adalah gak kenal Quran, gak kenal al-hadis, gak kenal ilmu agama. Sing dikejar mek ilmu dunia tok, ya. Ini maka fasuilu fa'aftau bi ghairi ilmin, apabila pemimpin yang diangkat dari golongan juhal tadi ditanya tentang hukum, maka dia mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, tanpa Al-Qur'an, tanpa al-hadis. Fadallu wa adallu, dia sudah sesat lagi, menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk itu kita serukan, kita ngaji, anak-anak kita ajak ngaji. Kalau nggak bisa berbaur dengan golongan senior begini, ya kita bentuk komunitas khusus anak-anak muda, ya, khusus anak-anak muda. Ini kalau di Pungging saya sudah punya anak-anak muda. Di Mojokerto ini sudah punya anak-anak muda, ya, dengan ya anak-anak muda terbentuk. Insya Allah nanti akan segera kita wujudkan dai-dai muda dari angkatan Muhammadiyah, dari angkatan Muhammadiyah kita akan membentuk dai-dai muda. Segera kita adakan daurah bagaimana kader-kader kita itu ngimaminya enak, khutbah enak, khutbah bagaimana standarnya khutbah, karena khutbah Jumat itu gak podo ambek ceramah. Lek ada khutbah Jumat rukune kurang yo gak sah, ya kan? Rukune kurang yo gak sah Jumatane. Lah yo apa nek gak sah? Yo tanggung jawab imam, ya. Sabda Rasulullah SAW, ya lakum wa alaihim. Ya tetap buat kalian semuanya para jamaah yo tetap berpahala. Dosane ditanggung imami. Nah, untuk itu biar generasi kita semuanya berilmu, biar tidak ada yang tersesat, ya, maka kita harus peduli bagaimana kaderisasi ini di dalam persyarikatan kita terbentuk dan terwujud, ya. Baik para jamaah, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita lanjutkan di hadis ke-26. Setiap persendian wajib disedekahi. Kita memiliki, menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, jumlah persendian kita itu jumlahnya 360. 30 ruas, 30 persendian. Mulai dari jari-jari kita ini, pergelangan, jari siku, jari engsel, jari engsel, persendian di engsel. Semua persendian itu jumlahnya 360. Dan semua 360 persendian itu alaihi sedekah, wajib untuk disodakoi. Loh ya apa? Ya, karena Allah Ta'ala memberikannya kepada kita semuanya. Sementara Allah memberikan kenikmatan ini, tidak pernah ada tagihan rekening masalah kesehatan. Mboten enten nggih? Nah, untuk itu kita harus sedekah. Nah, kita pelajari di hadis yang ke-26 ini. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Wa bihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha tarfa'u lahu 'alayha mata'u sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, hadirin serta pemirsa setia kajian ini yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian kita itu yang jumlahnya 360 tadi wajib disedekahi. Kullu yaumin, ya saben dina, di mana matahari itu terbit, tatlu alaihi syams, maka setiap hari harus kita sedekahi, ya. Dan sedekah ini enggak sulit, mudah bagi siapa saja yang mau. Bagi siapa saja yang mau niat nyedekahi, maka itu mudah, ya. Apa saja?
disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sing nomor 1 niku ta'dilu bainal itsnaini, mendamaikan dua orang yang bersengketa itu adalah sedekah. Mboten angel kan? Ada dua saudara kita yang sedang bersengketa, itu bernilai sedekah. Kita lanjutkan dulu nanti penjelasannya. Kemudian wa tu'inur rajula fi dabbati, membantu orang munggah nang kendaraane. Kalau sekarang naik kendaraan mudah. Ya soalnya kendaraan itu kan ndak tinggi amat. Paling tinggi ya kita naik Rubicon itu rada tinggi titik. Tapi wong gak bakalan naik Rubicon nek gak mampu duwike. Maksudnya. Lah nek mobil jazz ndek apa meneh sedan gak usah dibantu. Tapi bagi orang yang kurang sehat atau uzur butuh bantuan. Ya kan? Butuh bantuan. Sedangkan zaman dahulu naiknya onta. Ya, kendaraan itu onta. Nah, kita membantu orang naik, orang yang membutuhkan bantuan untuk naik ke kendaraan itu adalah sedekah, ya. Fatahmilu 'alaiha, membawakan kepadanya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'u, atau menaikkan barang bawaannya ke kendaraannya adalah bernilai sedekah. Gampang nggih? Gampang. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat-kalimat yang baik subhanallah alhamdulillah bab yang kita kaji kemarin itu adalah sedekah. Gampang nggih? Gampang. Nek ganti gak mau tak sing gak gampang itu. Wong sing abot, sing angel ya. Wa bi kulli khutbatin tamshiya ila sholati sedekah. Setiap langkah menuju ke masjid itu adalah sedekah. Ya. Setiap langkah berjalan menuju ke masjid itu adalah sedekah. Berangkat menuju mall gak sedekah. Berarti ya kayak senang masjid gitu. Ya nama masjid aja. Wa tumitul adani tariqi, dan menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Ya. Nah, hadirin, yang penjelasan hadis ini yang dimaksud dengan sulama adalah persendian. Ada juga yang mengartikan itu adalah ruas tulang. Ya padha karena ruas tulang antara ruas tulang satu dengan ruas tulang yang lainnya itu ono titik temune. Ini namanya persendian. Ini nama sedekah. Apa sulama? Jumlahnya ya, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittina wa salasimi'ati mafsilin. Sesungguhnya setiap manusia itu, keturunan Adam itu diciptakan memiliki 360 persendian. Anak Adam itu jumlahnya 360 persendian. Nah, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah. Makanya di situ ada kalimat alaihi shadaqah, ya. Wajib disedekahi di mana setiap hari mulai terbitnya matahari. Nah, ini bermakna setiap hari diwajibkan bagi anggota tubuh kita untuk bersedekah, yaitu diwajibkan bagi setiap persendian kita yang jumlahnya 360 tadi disedekahi. Akan tetapi dengan nikmat Allah diberikan kepada kita semuanya, sedekah ini adalah umum untuk semua bentuk kurbanan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, ya. Setiap bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala adalah termasuk sedekah. Berarti hal ini tidaklah sulit bagi kita semuanya, asalkan mau. Sing sulit adalah orang yang diberatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Makanya disebutkan di dalam mukadimah, man yahdihillahu fala mudhillalah. Lek wong sing wis ditunjukkan oleh Allah Ta'ala maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Ringan untuk menjalankannya. Menjalankan sedekah ringan sekali. Mulutnya senantiasa basah oleh zikir kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Muhammad, ya Rasulullah, ayu amali afdal, amalan apa yang paling utama? Qala anta muta walisanka radabun min dzikrillah. Jika engkau mati sedangkan lisanmu itu masih basah, ya, karena berzikir kepada Allah Ta'ala, berarti zikir itu lisan kita ini bergerak, ya.
lisan kita bergerak, senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat thayyibah apa saja? La haula wala quwata illa billah. Tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sedekah, dan itu merupakan sedekah dari persediaan kita yang jumlahnya 360 itu tadi. Inilah merupakan kurban atau pendekatan diri kepada Allah Ta'ala, ya, yang mudah dilakukan oleh kita semuanya, kecuali orang yang memang disesatkan oleh Allah Ta'ala, ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sapa wae sing disesatno ambek Gusti Allah Ta'ala, ya wis gak ono sing iso ngandani, gak ono sing kei hidayah, gak bisa. Senajan dikandani ping pira wae mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Lah itu orang wis pedhot pisan, wis angel, ya. Tapi apakah tertutup pintu tobat? Mboten. Sebab yang memberikan hidayah itu adalah Allah Ta'ala. Hidayah itu nggak bisa masuk karena di dalam hati itu penuh dengan ron atau karaten. Nah, bagaimana caranya hidayah itu bisa masuk? Tobatlah. Bertobat, maka ron-ron sing kerak-kerak atau karaten yang nempel pada hati itu nanti akan logro. Apabila sokulat, apabila sudah mengkilat, maka mudah hidayah Allah Ta'ala itu masuk. Artinya apa? Ya kita semuanya gak boleh putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas niku lek kate cara Jawa iku lacut, alane kebacut, apa ae dilakoni dosa kabeh. Sehingga banyak ron mengakibatkan hidayah enggak bisa masuk. Apa firman Allah Ta'ala? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Iya. Nanti ini ada di hadis nomor 42 nanti, ya. Hadis nanti ada di 42 nanti. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahuwal ghafurur rahim. Artinya apa? Himbauan atau kabar seperti ini memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, salah satu di antara kita atau saudara-saudara kita semuanya, atau pokoknya orang-orang yang banyak ronnya, banyak melakukan dosa, janganlah berputus asa. Wah, kajian Ustaz Ali itu mek kae wong sing lurus-lurus tok, wong sing apik-apik tok. Mboten. Ya, tujuan kita ini bagaimana mengawal akidah dan keimanan kita itu sampai di akhir hayat kita semuanya. Ojo mati-mati kecuali dalam keadaan iman Islam. Makanya yang namanya mengawal akidah, mengawal iman itu ya kan prahine. Senantiasa iya kan bosene. Kenapa? Senenge setan siap saat datang untuk membelasukkan kita semuanya, untuk menyesatkan kita semuanya. Nggih. Makanya kita juga boleh putus asa, ya, untuk mengawal biar bertambah bertumbuh yang namanya keimanan kita. Yo ayo ngaji, ya, mendengarkan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka zadatuhum imanan, akan menambah keimanan, ya. Nah, untuk itu sing wis kadung ngelakoni molimo apa jadi molimo kula pinati wurun niku, wis pokoke iku semua kejahatan itu enggak boleh putus asa, enggak boleh putus asa. Kenapa? Diampuni ambek Gusti Allah Ta'ala, yakin hak disepura ambek Gusti Allah Ta'ala. Nggih, disepura ambek Gusti Allah Ta'ala. Senajan sak kepe donya, sak sundule langit, ya, asalkan kita tidak menyekutukan Allah Ta'ala, kita mohon ampunan Allah Ta'ala, beristighfar tobat, maka dijamin. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, wala ubali, aku tak peduli. Maksudnya sapiro akeh dosa anak Adam itu Allah Ta'ala ampuni, asalkan minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Kalimat-kalimat thayyibah senantiasa diucapkan. Sedangkan di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an mengenai dan memang sampai mana tadi? Ya. Nah, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ada yang berupa thayyib di sisi Allah seperti bacaan tasbih, takbir dan tahlil. Ada juga thayyib di sisi manusia dengan ini berakhlak yang baik. Dengan manusia kita menjaga adab kita. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ya,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di antara adab-adab kita adalah berbicaranya yang baik. Lek kate gak iso ngomong yang baik adalah atau lebih baik diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, itu bagian daripada iman. Kemudian setiap langkah menuju salat adalah sedekah. Ide atau tetap yang namanya sodako, apalagi ado, jalannya jauh, masya Allah, ya, jalannya jauh. Setelah wal kalimatut thayyibah itu sodako. Wa bi kulli khutwatin tamsyiha ila sholati. Setiap langkah yang berjalan menuju ke masjid, menuju sholat adalah sodako, ya. Semakin jauh, semakin peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala dan derajat semakin tinggi. Kemarin saya baca riwayat itu, ada seorang sahabat yang rumahnya itu di Aqsal Madinah, di pucuk Madinah, atau tapi bentino mlaku nang masjid. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lain, andai saja engkau beli kendaraan, tentu engkau lebih nyaman. Tapi dia menolak. Enggak, saya kepingin memperbanyak langkah saya menuju ke masjid. Saya ingin mendapatkan kesempatan ampunan Allah Ta'ala lebih banyak dan mendapatkan derajat di sisi Allah Ta'ala lebih tinggi. Subhanallah. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, man tatahhara fi baiti, barang siapa bersuci di rumah, tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan menuju ke masjid, berarti wudune nang omah. Wis niat iku jenenge wis niat berangkat nang masjid, wudu di rumah. Kemudian berjalan menuju ke masjid. Tujuannya adalah liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala berupa sholat berjamaah. Kalau saya menyampaikan sholat berjamaah itu wajib kan? Iya, wajib bagi laki-laki. Tapi bagi wanita walaupun tidak wajib, kalau wanita pingin ikut berangkat nang masjid, sabda Rasulullah, ojo dilarang, ya, jangan dilarang. Kenapa? Fadilah berjamaah itu luar biasa, ya. Nah, sedangkan barang siapa yang berwudu di rumah kemudian berjalan menuju ke masjid untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala yang telah difardukan, maka kanat khutwatahu, adalah langkah-langkahnya, kedua langkahnya, ihdahu, masalah satunya adalah ta'utu khoti'atan, akan menghapus dosa tiap satu langkahnya. Kemudian wal-ukhra, dan langkah yang lain, tarfa'u darajah, mengangkat derajat. Situ langkah menghapus satu dosa, situ langkah mengangkat derajat. Berapa langkah dari rumah, ya? Ya agak-agak naik, ya kan? Ya agak-agak naik. Nah, faedah dari hadis ini, yang pertama, wajibnya sedekah bagi setiap orang yang anggota badannya, ya, setiap harinya itu anggota persendiannya yang jumlah 360 itu. Karena perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah SAW di situ adalah ada kalimat alaihi sodako. Ini menunjukkan wajibnya. Bentuk dari hal ini adalah setiap orang bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, dalam bentuk, ya, bentuknya sedekahnya adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla setiap paginya atas keselamatan pada dirinya, baik keselamatan pada tangannya, kakinya, dan semua anggota tubuhnya. Maka dia bersyukur kepada Allah karena nikmat semuanya ini, dikasih kesehatan, ya, ini sedekahi, ya. Lah, Rasulullah SAW telah memberikan ganti untuk hal tersebut, yaitu untuk ganti 360 persendian sedekah itu dari persendian yang ada. Ya, penggantinya adalah dengan mengerjakan sholat duha ini nanti. Ya, sholat duha sebanyak 2 rakaat itu wis cukup ganti 360 persendian itu. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Pada pagi hari diwajibkan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Fa kullu tasbihatin shadaqah, maka setiap tasbih itu merupakan sedekah.
Wa kullu tahmidatin sedekah, tahmid juga sedekah, wa kullu tahlilatin tahlil juga sedekah, takbir juga sedekah, wa amru bil ma'ruf adalah sedekah, nahyan 'anil munkar, mencegah kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika lan nyukupi saking mengkono-mengkono kabeh iku rakaatani rong rakaat yarka'uhuma kang lakoni salat ya salat rakaat tadi minat duha saking salat duha. Artinya apa? Sebagai ganti semuanya itu ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Wis gantine 360 persendian. Subhanallah. Lah yang apa Ustaz kita mari ngaji kemudian kita salat isyraq. Sebagian ulama membedakan ya. Beda salat isyraq sama salat duha. Ada yang mengatakan salat isyraq itu 2 rakaat beda dengan salat duha. Karena sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang salat subuh kemudian berada di masjid tidak batal sampai waktunya isyraq kemudian salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahalanya senilai haji dan umroh taman di balen ini taman. Sedangkan di dalam hadis disebutkan duha ada waktunya. Ya, di dalam firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillahi azza wa jalla annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, ibna adam irkali min awalin nahari 4 rakaatin akfika akhirahu. Wahai anak Adam, rukuklah kepadaku sebanyak 4 rakaat di awal siang, maka akan aku cukupkan sampai akhir siangnya. Ibna Adam irkali, Allah sendiri yang perintahkan itu ya, tapi ini sifatnya adalah sunnah ya. Maka pendapat dari kedua hadis inilah sebagian ulama itu mentafsirkan bahwa sholat duha dan sholat isyraq itu berbeda. Wakilah ada juga yang mengatakan ya sholat isyraq itu adalah duha yang diawalkan. Wallahu a'lam. Yang penting kita semuanya melaksanakan. Penjenengan dari pendapat yang pertama monggo, pendapat yang kedua monggo ya. Tapi ojo nganti gak sholat belas gitu loh ya. Ojo nganti gak sholat belas. Lah seru ilmu ini nganti gak nglakoni nggih. Wis seru ilmu ini ayo dilakoni ya, iki jenenge iku ulama itu begitu. Ulama gak senantiasa sing lugu ukur sing ngaji sing ceramah belum tentu. Bisa jadi ulama itu ada di antara yang mustami ya. Lah wong kula niki ngaji datan Pak Yai enten isor kula badhe nemu mboten asal. Aku mustami aku ngono ya Allah kula niki geriku pekewo aku murid sing ngaji Pak Yai ono isor. Napa nggih ngoten ini merupakan pelajaran nggih bahwasanya di antara panjenengan itu juga ada ulama. Makanya sing hati-hati sing nyampe niku ya gak oleh kemenyek apa sebab di antara mustami itu ya banyak ulamanya. Ini bagi dai-dai muda itu harus memahami hal ini ya. Kenapa? Karena di antara bapak-bapak yang hadir itu banyak ulamanya, banyak ya. Laisal ilmu bi kasratir riwayah walakinnal ilma al khasyah, itu dalilnya ya kan. Maka kita semuanya ya wa ma tawadu ahadun lillah, ya tawadu senantiasa karena Allah azza wa jalla ya. Sebab nanti dengan tawadu Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan susunan tubuh dan selamatnya anggota badan merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka semua tulang dari tubuh itu punya bagian bersedekah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka apabila kita laksanakan sebagai bentuk syukur itu, janji Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Niscaya Allah akan tambahi kenikmatan kita ya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita akan ditambahi sehat, pertambah skalanya ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan keutamaan berbuat adil di antara 2 orang yang berselisih, ta'dilu bainas naimi tadi ya. Dan Allah Ta'ala mendorong kita agar berbuat islah, mendamaikan 2 orang yang bersengketa sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa ini muradun khafat min ba'liha nusyuzan aw yuradan pada junah harima ayyusliha bainahuma, agar mendamaikan keduanya ya, ayyusliha bainahuma sulhan ya, dengan sebenar-benarnya, seadil-adilnya ya.
Wasulhu khair wahdiratil anfusus syuh. Dan perdamaian itu adalah lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Jangan tanggung-tanggung dewi ikut-ikut aja campur urusan orang. Kadang-kadang begitu, kikir. Berbuat adil aja untuk mendamaikan dua orang, ya wegah. Lah kapan iso memenuhi sedekah-sedekah yang harus kita tunaikan tadi. Yang keempat, isi hadis ini terdapat dorongan untuk menolong saudara kita karena melakukan seperti ini termasuk sedekah. Ya, dalam contoh yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari sini, ya, contohnya membantu saudara kita naik ke kendaraan atau membawakan matahu ila dabati fatahmilu alayya. Gawano, ngemotno, bantu saudara kita itu juga merupakan sedekah. Artinya apa? Biar kita itu ringan tangan, ya. Ada saudaranya butuh bantuan, ojo ngantek kikir, ya. Tangannya jangan disimpan, tapi kita harus ringan tangan untuk membantunya. Yang keempat, hadis ini memberikan motivasi untuk berkata dengan perkataan yang baik. Hal itu bisa berupa zikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah, bisa juga melo ngaji, maca Al-Qur'an, berdakwah, taklim dan lain sebagainya. Dan keutamaan berdakwah setelah ditunjukkan dalam hadis, man dalla ala khairin, sapa wong sing nuturno kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ili, maka dia akan mendapatkan pahala sempadan dengan orang yang mengerjakannya. Makanya ayo ajak-ajak terus, ajak-ajak kepada kebaikan. Yang keenam, dalam hadis ini juga ditunjukkan mengenai keutamaan berjalan menuju ke masjid. Kenapa? Setiap langkah ke masjid, pokok imam berwudu di rumah bersucinya, kemudian melangkah menuju ke masjid, setiap langkah akan menghapus satu dosa. Setiap langkah yang lain akan meninggikan derajat. Nah, setelah ini yo ayo akas-akasan nang masjid. Ket bientat wis akas, yo ayo ditingkatno, ayo dipertahanno. Jenenge ditingkatno itu ayo ngajak sing liyane, ya. Maka dan langkah menuju ke masjid isu-isuan sore-sorean itu fadilahnya akan disiapkan oleh Allah Ta'ala tempat persembunyian di surga, ya. Pagi-pagian, sore-sorean senantiasa di jalan Allah Ta'ala, maka Allah menyediakan man ghoda ilal masjidi aw roha, barang siapa pagi-pagi atau sore-sore datang ke masjid, jadi akas-akasan memenuhi panggilan Allah Ta'ala, maka a'addallahu lahu fil jannati nuzula, Allah menyediakan tempat di surga, ya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan wa tumitul adani tariqi shadaqah, menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga bernilai sedekah, ya. Karena menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan bagian daripada iman. Iman itu jumlahnya 70 lebih cabang atau 60 lebih. Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi cabang iman itu adalah kalimat la ilaha illallah. Fa afdaluha dan fa adna wa adnaha, dan yang paling rendah tingkatan cabang itu adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan apa saja, bodori, batu, ya, dari jalan. Ya harus dibikin senyaman mungkin jalan itu. Ojo malah diunduk-unduk, dipasangi polisi tidur, ya. Tapi harus dibikin nyaman. Loh Ustaz, nanti tambah belayar-belayar banter-banter, ya kita kasih peringatan. Arek nom-noman tuh, ya ayo dikai pengertian, dikai rambu-rambu gitu aja, ya. Ini pernah terjadi di RT saya, dikasih polisi tidur kemudian. Biasanya itu mulus-mulus saja, kemudian kok dikasih polisi tidur. Itu dari atas begini turun tanpa nggak nyadar di situ kalau ada, biasanya nggak ada, jatuh di situ, terhempas, langsung mumpul begini, kemudian terhempas begini, kasihan. Anaknya nunggu di rumah untuk apa? Dari ayahnya tadi, istrinya juga menunggu, ya. Tetap jatuh ke situ bekerja. Padahal dia adalah seorang kuli bangunan. Nah, kasihan. Makanya, ayo kita taat nang Rasulullah. Lekati imatatul adza anit thariq ini merupakan sedekah, juga merupakan bentuk keimanan kita semuanya, ya. Agar SKP selamat yo akidah, selamat
agamane, ya slamet awake, slamet pemikirane, ya, agar kita semuanya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah tadi hadis ke-26. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di hadis kebaikan dan dosa, ya, tentang albir dan al-ism. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dikuatkan dan ditetapkan keimanan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi, barokah umure, barokah rizkine, barokah keluargane, barokah jamaah, dan jangan mati-mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Azza wa Jalla. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.